sudah banyak penolakan. Gubernur Bali sudah menolak, gubernur-gubernur yang ada sudah menolak. Partai-partai termasuk PDIP sudah menolak. Artinya harus didengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Ini adalah rasa kemanusiaan. Jangan dicabik-cabik rasa kemanusiaan ini dengan mendatangkan pembunuh, dengan mendatangkan teroris, saudara. Menerima Israel adalah pengkhianat konstitusi, pengkhianat negara, pengkhianat bangsa, termasuk orang-orang yang mendukung pembunuhan dan penjajahan, termasuk orang-orang yang mendukung daripada langkah teroris. Saya pikir terlalu dipolitisasi ya, menurut saya ya, terlalu dipolitisasi karena yang datang ini sebenarnya bukan utusan politik Israel. Yang datang ke sini adalah utusan olahraga. Tapi sebagai negara Israel itu dia yang dimaksud. Iya, sekarang sebagai negara di Israel aja di jalur Gaza itu sekarang perdamaian diplomasinya lewat sepak bola. Gitu. Pelatih tadi saya katakan pelatih Palestina itu orang Israel. Gitu. Pelatih masa Palestina sama Israel ini kita yang ribut gitu kan. Mereka aja masih bersatu lewat sepak bola. 3 pemain Israel, 3 ini yang di junior. 3-3-nya itu orang Islam yang taat, bahkan menjadi andalan utama di Piala Dunia ini nih yang akan kita mainkan. Coba lihat aja rekaman-rekamannya itu. Yang kedua, untuk bicara konteks sepak bola, saya pikir yang paling penting saat ini kalau mau dikait-kaitkan kita nih kadang-kadang munafik gitu kan. Munafik kenapa? Kita bilang kita tidak punya hubungan diplomasi. Loh, 5 tahun ini dari 2016 sampai 2021 impor kita dari Israel itu 4,9 triliun. Impor kita gitu. Kita juga ekspor barang ke Israel. Itu yang pertama. Yang kedua mau bicara soal apa lagi? Soal hubungan misalnya orang per orang datang. Kita sering ziarah loh ke Yerusalem, Masjidil Aqsa gitu. Orang-orang kita ke sana gitu. Mbak Monik juga sering. Iya, mungkin gitu kan. Saya aja belum pernah nih gitu. Barangkali nanti sama Ustadz ini kita diajak untuk ziarah ke sana kan. Yang kedua, orang Israel juga datang ke sini juga dalam urusan bisnis dan sebagainya gitu. Jadi apa yang kemudian ini? Kalau soal bendera mungkin bisa didiskusikan misalnya kan. Soal lagu kebangsaan mungkin bisa didiskusikan. Tapi jangan pernah mematikan harapan generasi muda untuk ikut membantu pelaksanaan perdamaian dunia lewat sepak bola. Kita mau langsung ke Bang Novel Bang Mumin yang sepertinya menolak keras sejak awal. Masih wacana sampai dengan saat ini Bang. Sampai akhirnya drawing di Bali ditunda, dibatalkan bahkan bahasa FIFA. Apa sebenarnya yang diinginkan? Ini kan olahraga Bang, jangan campur adukan dengan urusan politik Bang Novel. Olahraga ini jangan sampai merusak daripada rasa kemanusiaan kita. Kita suka sepak bola, bahkan kita sering main sepak bola dari kecil sampai kita pun di organisasi kalau berkumpul ataupun bagaimana, pasti olahraga favorit kita bermain bola. Tapi dengan bermain bola ini harus kita punya rasa simpati, rasa kepedulian, rasa kemanusiaan, rasa berbagi. Apalagi Indonesia ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan juga di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, segala penjajahan di muka bumi, di atas muka bumi harus dihapuskan. Nah, semangat olahraga ini harus kita dukung. Tapi untuk salah satu timnas yang betul-betul kita melihat sudah tidak punya rasa kemanusiaan, yang sudah betul-betul sangat membahayakan, dan ini nggak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Membawa Israel ke sini adalah legitimasi untuk Israel untuk bisa diakui di seluruh dunia. Artinya mendatangkan timnas Israel ini sangat berbahaya. Pertama sudah membuat gaduh Indonesia. Begitu juga memecah belah bangsa Indonesia. Kalau untuk memecah belah Indonesia ini seharusnya kita kesampingkan. Karena nggak penting-penting banget, bisa diselenggarakan, tapi Israel dinonaktifkan atau tidak didatangkan, selesai. Bisa ini dari mana Bang? Kenapa? Bisa ini dari mana? Karena aturan semua kan kita mengacu pada Betul, FIFA. mungkin diselenggarakan di sini, mungkin ada dispensasi, ada rukhsah pengecualian, bisa. Dalam Dengan Islam waktu ada yang rukhsah. mepet ini? Ya, ada waktu yang mepet ini bisa mungkin di luar Indonesia, bikin mungkin di Peru atau di mana yang sejalan dengan kebijakan Israel. Karena kalau kita mendukung daripada hadirnya Israel, yang bukan Indonesia, ini urusan dipentingkan dengan olahraga saja. Ini rasa kemanusiaan, nggak perlu bawa-bawa agama. Artinya mendatangkan Israel, mendukung
langkah-langkah pembunuhan, terorisme, dan kita menutup apapun keuntungan yang diperoleh Israel, karena keuntungan yang diperoleh Israel saat ini adalah sangat membahayakan. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Ya, sepak bola punya aturan tersendiri yang namanya law of the game. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri, yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks Lex Sportiva. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Kenapa? Karena sepak bola jargonnya football for unity, football untuk persatuan. Dan lewat Piala Dunia, persatuan ini akan coba dibangun lewat sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara Israel, tadi sudah digambarkan banyak itu. Kalau kemudian Pak Novel Bakmukmin bilang kita belum, baru kemarin kok Februari gitu. Atlet Mikhail Yakovlev di situ loh Velodrome Jakarta. Kemudian bulan Januari atlet menembak dari Israel. Kemudian akhir tahun 2022 ada atlet dari panjat tebing, panjat dinding. Kemudian di Inter Union Parliamentary 20 sampai 24 Maret 2022. Nah, kalau mau bicara soal politik, yang tepat adalah di Inter Parliament Union kemarin. Di sana di IPU itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Nah, kalau bicara Israel di sepak bola, ini saya kasih tahu juga biar pemahamannya ada. Pelatih Palestina itu orang Israel. Namanya Azmi Nasser, orang Israel. Kemudian sekarang pemain Israel itu ada orang Islam. Bahkan striker utama yang namanya Ahmad Salman itu orang Islam. Setiap kali cetak gol dia selalu sujud syukur. Kemudian ada Saadia, bahkan kaptennya Nabris Sabki itu juga orang Islam. Gitu. Artinya ada saudara-saudara Islam juga kita di sana gitu. Kalau mau bicara konteks Islaman ya, konteks agama. Kalau kemudian dibilang ini kita dianggap kemudian kita mendukung Israel, jelas tidak. Presiden Jokowi tadi sudah menyatakan kita tegas bahwa kita mendukung kemerdekaan Israel. Seperti apa yang dikatakan oleh kemerdekaan Palestina. Seperti apa yang dikatakan oleh Zuhair Al-Sun, bahwa dia katakan nahnu nu'minu la yughayyir, bahwa kami percaya dan tidak akan berubah, Indonesia akan mendukung kemerdekaan Israel. Itu fakta. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang berorasi dan memanas-manasi, mengompor-ngompor, tapi tidak pernah ada tindakan sama sekali. Saya tuh yakin Islam mengajarkan seperti ini. Ketika orang tuanya tidak bisa diajak mendapatkan hidayah, Nabi ajarkan tidak apa-apa, kita tunggu anaknya. Ketika anaknya kemudian tidak bisa dapat hidayah, tidak apa-apa, masih ada cucunya. Nah, sekarang kan Israel yang dulu misalnya tidak bisa kita ajak bersahabat, tapi Israel yang sekarang hadir adalah mereka anak muda yang ada potensi untuk berubah dan ada potensi untuk diajak bersama-sama menegakkan perdamaian di atas dunia. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks Islam misalnya, kita tuh jangan kemudian kita benci dari sebuah kaum kemudian membuat kita tidak adil. Ya, kalau dalam konteks misalnya Piala Dunia kali ini, Israel itu punya hak untuk ikut Piala Dunia karena berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan keinginan politik, bukan berdasarkan keputusan politik, bukan juga berdasarkan hadiah politik, tapi dia lolos kualifikasi karena memang berhak untuk melakukannya dalam konteks football family. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Dengan bukan kemudian tadi kata Pak Novel Bakmukmin bahwa kita itu mendatangkan, kita tidak mendatangkan. Gitu kan. Kita tidak mendatangkan Israel ke sini, tapi Israel punya hak sebagai anggota FIFA untuk ikut Piala Dunia. Dengan ini saya malah yakin-yakinnya karena sepak bola selama ini jadi alat diplomasi paling ampuh untuk perdamaian dunia. Seperti tadi yang dikatakan, perang Malvinas, Inggris melawan Argentina diselesaikan lewat sepak bola. Korea Utara, Korea Selatan bersih tegang sampai 20-an tahun diselesaikan lewat sepak bola. Iran Irak bertempur diselesaikan lewat sepak bola.
Iran, Amerika Serikat bertempur diselesaikan lewat sepak bola. Dan semoga Israel, Palestina kemudian bisa diperjuangkan lewat sepak bola Indonesia lewat Piala Dunia U20 ini. Oke. Lewat cara-cara diplomasi.